Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Faik Ramadan, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar aktuator listrik. Yang pertama kali kita bahas yaitu apa itu aktuator listrik. Aktuator listrik adalah perangkat dalam sistem elektromekanik yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gerakan fisik, baik berupa putaran maupun gerakan linear. Fungsi utama dari aktuator listrik adalah untuk menggerakkan atau mengontrol suatu sistem atau mekanisme. Contoh penerapannya yaitu membuka dan menutup pintu otomatis, menggerakkan lengan robot dalam industri manufaktur, dan juga memutar katup dalam sistem kontrol fluida. Langkah proses konversi energi. Langkah pertama dalam proses ini adalah aliran energi listrik. Listrik dialirkan ke kumparan yang terdapat di dalam aktuator. Kumparan ini berperan sebagai komponen utama yang memulai proses konversi energi. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, terbentuklah medan magnet di sekitarnya. Interaksi antara arus listrik dan medan magnet ini menghasilkan apa yang kita kenal sebagai gaya Lorentz. Gaya inilah yang menjadi kunci proses konversi energi selanjutnya. Gaya Lorentz yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi gerakan. Jenis gerakan yang dihasilkan dapat berupa gerakan linear ataupun gerak rotasi. Jenis-jenis aktuator listrik. Aktuator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, aktuator elektromagnetik. Jenis ini paling umum ditemukan dan bekerja dengan memanfaatkan medan elektromagnetik untuk menghasilkan gerakan. Contohnya antara lain motor DC, motor AC, dan solenoid. Aktuator elektromagnetik cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan cepat dengan tingkat presisi sedang, seperti sistem konveyor atau kipas otomatis. Yang aktuator piezoelektrik bekerja dengan prinsip efek piezoelektrik, yaitu perubahan bentuk fisik material tertentu ketika diberi tegangan listrik. Aktuator ini dikenal sangat presisi dan mampu menghasilkan gerakan kecil dengan sangat akurat. Yang ketiga, aktuator thermal. Jenis aktuator ini memanfaatkan perluasan thermal dari material ketika dipanaskan untuk menciptakan gerakan, biasanya gerakan linear. Kecepatannya relatif lambat, namun cocok digunakan pada aplikasi seperti katup otomatis, pengatur suhu, atau sistem pembuka otomatis yang tidak membutuhkan respon cepat. Lalu terakhir, aktuator elektrostatik. Menghasilkan gerakan dari gaya tarik elektrostatik antara dua plat bermuatan. Aktuator jenis ini banyak digunakan dalam sistem mikroelektromekanis atau MEMS karena skalanya yang sangat kecil dan cocok untuk kontrol halus di perangkat elektrostatik miniatur. Berikutnya ada komponen utama sistem aktuator listrik. Aktuator listrik tersusun atas beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik. Untuk komponen dasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, stator, merupakan bagian statis atau tidak bergerak dari motor. Stator menghasilkan medan magnet yang bisa berasal dari magnet permanen atau lilitan elektromagnetik. Yang kedua, rotor, bagian bergerak yang merespon medan magnet dari stator, sehingga menghasilkan gerakan rotasi. Rotor adalah komponen utama yang membawa energi mekanik ke sistem luar. Berikutnya ada kumparan. Kumparan adalah lilitan kawat tempat arus listrik dialirkan. Saat arus mengalir, kumparan menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan stator untuk menggerakkan rotor. Lalu, shaft dan housing. Shaft atau poros adalah bagian yang menghubungkan rotor ke beban mekanik di luar, sementara housing adalah kerangka pelindung yang menopang seluruh komponen internal dan menjaga kestabilan struktur. Lalu berikutnya komponen tambahan atau yang bersifat opsional. Yang pertama ada brush atau sikat. Pada motor jenis brush berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber daya ke bagian berputar atau rotor melalui kontak dengan komutator. Namun, brush akan mengalami keausan dalam jangka waktu pemakaian tertentu. Yang kedua, komutator adalah komponen berputar yang bekerja dengan brush. Fungsinya adalah membalik arah arus dalam kumparan agar motor terus berputar dalam arah yang sama. Berikutnya ada encoder atau sensor posisi yang digunakan untuk memberikan umpan balik posisi dan kecepatan rotor. Sangat penting dalam sistem kontrol presisi tinggi seperti pada robot atau aktuator servo. Lalu terakhir ada pendingin atau heatsink yang berfungsi untuk menyerap dan membuang panas berlebih dari komponen dalam motor dan mencegah overheating dan kerusakan. Secara umum, aktuator dapat dibedakan berdasarkan sumber energinya menjadi 3 jenis utama, yaitu listrik, pneumatik, dan hidrolik. Aktuator listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan, baik rotasi maupun linear. Jenis ini unggul dalam presisi dan mudah diintegrasikan dengan sistem digital seperti microcontroller atau PLC. Karena itu, aktuator listrik banyak digunakan dalam robotika dan sistem otomasi, meskipun lebih cocok untuk beban ringan hingga sedang. Aktuator pneumatik bekerja dengan udara bertekanan dan dikenal karena responnya yang cepat. Aktuator ini sering digunakan dalam aplikasi berulang seperti pintu otomatis dan sistem pick and place. Namun, karena udara bersifat kompresibel, presisi aktuator pneumatik relatif rendah dan kontrol posisinya kurang stabil, serta memerlukan perawatan rutin untuk menjaga stabilan sistem.
Aktuator hidrolik menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gaya besar. Jenis ini ideal untuk aplikasi berat seperti alat konstruksi dan mesin industri. Keunggulannya terletak pada daya dorong dan torsi yang tinggi, namun sistemnya lebih kompleks, memerlukan perawatan ekstra, serta rentan terhadap kebocoran dan gangguan fluida. Lalu ada parameter kinerja. Parameter ini menentukan seberapa baik aktuator dapat menjalankan fungsinya dalam berbagai aplikasi industri dan otomatisasi. Torsi dan daya menjadi indikator utama kekuatan yang dihasilkan oleh aktuator. Untuk aktuator jenis rotasi, torsi diukur dalam satuan Newton meter dan menggambarkan kemampuan putarannya. Sementara itu, untuk aktuator linear, gaya diukur dalam Newton dan mempresentasikan dorongan atau tarikan yang bisa diberikan untuk menggerakkan beban secara linear. Berikutnya, kecepatan gerak yang menunjukkan seberapa cepat aktuator dapat bergerak dalam satuan waktu. Pada aktuator rotasi, kecepatannya biasa diukur dalam RPM, sedangkan pada aktuator linear dinyatakan dalam milimeter per second atau meter per second. Berikutnya ada presisi dan resolusi yang menjadi sangat penting untuk sistem yang memerlukan ketelitian tinggi. Presisi menggambarkan kemampuan aktuator untuk mencapai posisi target secara konsisten, sedangkan resolusi mengacu pada ukuran perubahan terkecil dalam posisi yang masih dapat dikenali atau dikendalikan oleh sistem. Yang terakhir ada efisiensi, yaitu rasio energi output mekanik terhadap energi input listrik yang menunjukkan efektivitas sistem. Efisiensi dan konsumsi daya juga menjadi pertimbangan utama. Aktuator yang memiliki efisiensi tinggi mampu mengubah lebih banyak energi listrik menjadi gerakan mekanik yang berguna dengan sedikit energi terbuang sebagai panas. Lalu kelebihan dari aktuator listrik yang pertama yaitu memiliki presisi dan kontrol tinggi. Aktuator listrik mampu mengatur posisi dan kecepatan dengan akurat, bahkan dalam skala mikro. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi seperti robotik, CNC, atau peralatan medis yang membutuhkan kecepatan mutlak. Yang kedua, mudah diintegrasikan. Aktuator listrik kompatibel dengan sistem kontrol digital seperti PLC dan microcontroller. Ini memungkinkan otomasi penuh, pemantauan real-time, dan adaptasi cepat dalam lini produksi modern. Yang ketiga, ada ramah lingkungan. Berbeda dengan sistem hidrolik yang beresiko bocor dan mencemari lingkungan, aktuator listrik tidak menggunakan cairan. Ini mengurangi limbah dan cocok untuk industri yang berkomitmen pada sustainability. Dan terakhir ada respon cepat. Aktuator listrik merespons sinyal kontrol dalam hitungan milidetik, meningkatkan efisiensi operasi. Contohnya di lini produksi otomotif. Kecepatan ini bisa memangkas waktu siklus secara signifikan. Lalu kekurangan dari aktuator listrik, yang pertama biaya relatif tinggi. Baik dalam pengadaan maupun perawatan, aktuator listrik membutuhkan investasi lebih besar dibandingkan aktuator mekanik atau hidrolik. Ini termasuk biaya komponen elektronik pendukung seperti driver dan sensor. Yang kedua, batasan beban. Untuk aplikasi yang membutuhkan gaya sangat besar seperti mengangkat beban berat atau menekan material keras, aktuator listrik kurang efektif dibandingkan sistem hidrolik yang lebih kokoh. Yang ketiga, sensitif terhadap suhu. Komponen elektronik dalam aktuator listrik rentan rusak di lingkungan bersuhu ekstrim. Solusinya diperlukan sistem pendingin tambahan yang justru dapat menambah kompleksitas dan biaya. Dan terakhir, ketergantungan pada satu daya stabil. Fluktuasi tegangan listrik dapat menyebabkan kesalahan posisi, penurunan kinerja, atau bahkan kerusakan permanen. Di area dengan pasokan listrik tidak stabil, diperlukan UPS atau voltage regulator. Lalu berikutnya, studi kasus mengenai tirai otomatis. Sistem ini dirancang untuk membuka dan menutup tirai secara otomatis, tergantung pada intensitas cahaya yang terdeteksi oleh sensor. Ketika cahaya cukup terang, tirai akan terbuka secara otomatis, dan sebaliknya, tirai akan tertutup saat kondisi gelap. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas sinar, microcontroller yang bertindak sebagai otak dari sistem, mengolah data dari sensor, dan mengambil keputusan, serta motor DC yang berperan sebagai aktuator untuk menggerakkan tirai sesuai perintah dari microcontroller. Untuk alur kerja sistem ini, ketika cahaya dari luar memasuki area sensor, sensor LDR akan mendeteksi intensitas cahaya tersebut. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan apakah cahaya yang diterima cukup untuk memicu aksi. Jika cahaya tidak terdeteksi atau intensitasnya rendah, maka motor DC tetap dalam kondisi diam dan tirai tidak bergerak. Namun, jika sensor mendeteksi cahaya dengan intensitas tertentu, sinyal tersebut dikirim ke microcontroller. Microcontroller kemudian mengolah data dari sensor dan memberikan perintah kepada motor DC untuk bergerak. Motor DC akan menjalankan aktuator mekanik untuk membuka tirai secara otomatis. Setelah tirai terbuka, proses akan dianggap selesai oleh sistem. Sekian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar aktuator listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.